Kita awali Sindo sore hari ini dari Jakarta. Polisi mengerahkan 1.601 personel untuk mengawal long march massa yang memperingati peristiwa kuda tuli di Menteng, Jakarta Pusat. Berhubungan, mari semua merapatkan barisan, kita bacakan pernyataan sikap. Masa melakukan aksi long march dari kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng Cikini menuju kantor Komnas HAM di Jalan Latuhara Hari Menteng. Peristiwa kuda tuli 27 Juli 1996 terjadi karena ada perebutan kantor DPP PDI antara massa dari kubu Megawati Soekarno Putri dengan massa dari kubu Surjadi. Insiden yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang disebut sebagai peristiwa kuda tuli atau akronim dari kerusuhan 27 Juli. Hadirnya kita di Komnas HAM ini adalah kita tetap. Untuk mengetahui situasi terkini dari aksi long march kuda tuli, sudah tersambung bersama kami rekan Nata Arman. Selamat sore, Nata. Apa saja laporan Anda dari aksi long march kuda tuli? Baik, selamat sore Arista dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa tadi sekitar pukul 2 siang sampai dengan pukul 4 sore telah terjadi aksi demonstrasi dari pihak PDI terkait dengan perayaan Hari Kuda Tuli atau peristiwa 27 Juli 1996 di kawasan Jakarta. Long march dari DPP PDIP menuju ke Komnas HAM. Kemudian ada pun yang kami sampaikan bahwa untuk peristiwa tanggal 27 Juli 1996 sendiri ini terjadi lantaran adanya dualisme kepemimpinan pada saat itu antara kubu dari Megawati Soekarno Putri dan juga kubu dari Surjadi, yakni selaku mantan wakil ketua MPR RI. Kemudian dalam peristiwa ini juga pada waktu itu sebanyak 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi. Kemudian sebanyak 23 orang dinyatakan hilang dan 149 orang dinyatakan luka-luka. Adapun tuntutan atas aksi demonstrasi yang dilakukan tadi, yang pertama adalah meminta penetapan kasus 27 Juli ini merupakan pelanggaran HAM berat, kemudian menuntut kepada Komnas HAM bahwa penetapan tersangka dalam kasus penculikan ini segera terbuka karena sudah lama sekali kasus ini masih belum menemukan titik terang, dan juga pihak dari massa atau korban mengatakan bahwa mumpung mereka saat ini masih sehat walafiat sehingga untuk mengungkap kasus tersebut masih bisa dilakukan. Kemudian adapun dalam kasus ini juga pada peristiwa 1996 ini atau 27 Juli terjadi di kawasan DPP PDI di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat, yang bermula ketika Ibu Megawati Soekarno Putri ini terpilih sebagai ketua di Kongres Luar Biasa ketika di Surabaya, sementara untuk Surjadi sendiri terpilih dalam KLB atau Kongres Luar Biasa di Medan. Kemudian tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu korban penculikan dari terduga aparat dalam masa Orba tersebut, yang mengatakan bahwa dirinya sempat dilakukan penculikan secara paksa, tidak diketahui dibawa kemana. Yang jelas yang bersangkutan ini mengaku bahwa dibawa ke suatu tempat yang dilakukan penyiksaan secara brutal, kemudian juga ada pun beberapa temannya yang dilakukan penyetruman seperti itu. Dan hingga dengan saat ini mereka masih menuntut keadilan terkait dengan peristiwa tersebut dan meminta kepada Komnas HAM agar bisa segera menemukan para tersangka yang melakukan aksi pelanggaran HAM berat tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan juga, diharapkan dalam kasus ini semua kasus dari 27 Juli ini bisa terungkap secara terang-benderang sehingga tidak ada lagi persepsi negatif atau persepsi liar di masyarakat. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio. Arista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Nata Arman. Berarti ini untuk masa mereka menuntut dari Komnas HAM memperhatikan dan mencari pelaku-pelaku dari peringatan kuda tuli. Terima kasih banyak Nata, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal kembali digelar. Selain mendengarkan tanggapan termohon, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan kakak Saka Tatal untuk bersaksi. Majelis Hakim menunjukkan sejumlah foto kepada saksi untuk mengonfirmasi kebenaran bukti-bukti tersebut. Ya, ibu sebut fotonya siapa ya? Oke, korban.
Siapa namanya? Inilah suasana persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon hari ini. Sesuai permintaan hakim, pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan pihak Saka Tatal. Selis, kakak kandung Saka Tatal, hadir sebagai saksi fakta yang mengaku mendapatkan bukti berupa sejumlah foto terkait tewasnya Vina dan Eki. Sebelum bersaksi, Selis sempat diambil sumpahnya. Selis mengucap sumpah bahwa dirinya menemukan bukti berupa foto dan surat yang belum pernah diajukan di persidangan. Setelah menyimak bukti dan mendengarkan tanggapan termohon, sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di persidangan. Sementara itu pihak termohon peninjauan kembali menyatakan bahwa novum baru yang disebut kuasa hukum Saka Tatal yaitu foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki serta Vina saat berada di rumah sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Foto ini sudah pernah dilampirkan saat sidang 2016 dengan terdakwa Saka Tatal. Hanya saja sudut pengambilan foto berbeda dan tidak mengubah makna. Menurut jaksa, hasil visum terhadap Vina dan Eki tetap menunjukkan bahwa kedua korban meninggal dikarenakan pembunuhan, bukan karena kecelakaan. Berdasarkan fakta hukum, novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban yang telah dipertimbangkan dan juga dikaji oleh majelis hakim pada putusan nomor 16/Pitsus anak _2016 PN Cirebon tanggal 24 Oktober 2016. Berikut juga dalam tingkat banding dan kasasi yang terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Saka Tatal bersama-sama dengan terpidana lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Adanya kejanggalan kita nampak, jaksa tidak melakukan perubahan, apalagi melakukan eksaminasi. Selalu berpatokan putusan akhir. Dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini dengan dicabutnya DD dan Liga Akbar, ya. Jadi tidak ada perubahan eksaminasi atau apapun yang terjadi di sini. Tidak ada niat untuk perbaikan. Nah, termasuk foto-foto. Foto-foto itu diperjelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati, yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Nah, itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi khususnya Polres dan Jabar itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksi-saksi dari Polsek Talun. Betul. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas, ini akan menjadi catatan buruk bahwa tidak ada itikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini. Ya, begitu kira-kira. Silakan, Krisna. Pastinya tentunya jaksa akan menolak dengan bukti-bukti baru. Apapun yang kita ajukan, walaupun itu adalah keberadaan baru, wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan dakwaan dan tuntutan, dan itu sudah inkrah. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru,
salah bahwa foto itu betul 2016, tapi ditemukannya baru dan tidak pernah ada di dalam persidangan. Lalu kemudian poin yang dikatakan tadi salah persepsinya, jaksa itu persepsi salah. Berbeda begini. Yang dikatakan bahwa Saka Tatal memukul itulah justru yang jadi kekhilafan hakim, karena Saka Tatal tidak berada di tempat dan Saka Tatal tidak ada. Makanya kami masukkan poin itu, bukan Saka Tatal mengakui bahwa adanya terjadinya dia melakukan pemukulan sekali terus timbul 3. Justru kenapa penerapannya salah, terjadinya pasal 340 itu dianggap bahwa Saka Tatal memukul sekali. Nah, makanya kami masukkan poin itu untuk dianulir nanti di Mahkamah Agung bahwa itu adalah salah kekhilafan hakim di situ. Betul, betul. Itu minggu depan dipertegas lagi bahwa Saka Tatal tidak ada di TKP. Saka juga memahami apakah betul foto-foto yang ditampilkan 1 sampai 5 itu pernah dihadirkan di persidangan. Tidak pernah dihadirkan dalam persidangan foto Saka Tatal. Foto itu betul diambil pada saat kejadian. Tetapi Selis mengetahuinya bulan Mei 2024. Jadi foto itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Foto yang tadi Saka itu tidak pernah lihat di dalam persidangan. Jadi di persidangan itu cuma menjeberkan baju korban yang termasuk itu bajunya Eki. Jadi kalau foto-foto itu tuh nggak ada sama sekali. Saka Tatal mengajukan 10 bukti pamungkas dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Bukti pamungkas ini diharapkan bisa memulihkan nama baik Saka Tatal dan memperkuat fakta Saka Tatal tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Saka Tatal mengajukan 10 bukti baru. Hal itu dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal di hadapan majelis hakim. Pertama, tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Kedua, luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Bukti ketiga, hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Keempat, ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Kelima, terdapat goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Keenam, kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program rakyat bersuara iNews TV. Ketujuh, keterangan Kapolri mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Bukti ke-8, adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Bukti ke-9, keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Terakhir, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Pihak kuasa hukum juga meyakini Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal sekaligus memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J Kabareskrim 2008-2009 mempertanyakan mengapa kasus Vina ditangani Polresta Cirebon, padahal kejadian masuk ke yurisdiksi kabupaten. Selain itu, Susno juga menegaskan tidak ada bukti pembunuhan di kasus Vina. Waktu itu Polresta Cirebon. Ada apa Polresta Cirebon menyelidiki? Ini yurisdiksinya kabupaten. Oke. Kabupaten sudah benar. Menurut dia. Oh, ini yurisdiksi kabupaten. Kabupaten jelas. Diambil oleh Polresta sempat. Iya. Ada apa Polresta mengambil ini? Kok bisa Pak Susno? Hanya polisi yang bisa jawab, jangan saya. Oke. Ini menarik ini. The big question, dari kabupaten pindah ke kota. Enggak, tapi kan tentu ini hal yang hal yang janggal ini, betul. Pak Roni juga mendapatkan informasi seperti itu, bahwa ini yuridiksinya, TKP-nya itu di kabupaten. Kabupaten. Tapi kemudian Polresta yang mengambil, kota, ya? Kemudian mengalihkan TKP ke pembunuhan di belakang showroom. Iya.
rada paksanya di SMP 11, dari SMP 11 katanya dibawa ke atas jembatan. Kalau ini pembunuhan dan perkosaan, ngapain menyisakan satu suara, satu korban masih hidup? Karena Vina masih hidup loh. Kenapa nggak dihabisi sekalian? Jadi sebentar, ini biar pemirsa paham. Jadi TKP jembatan itu ada di Kabupaten Cirebon. Iya. Tapi belakang showroom ada di kota Cirebon. Iya. Maka pada waktu ditemukan versi dari penyelidikan ini yang kemudian inkrah sampai ke pengadilan, itu di belakang showroom yang merupakan kota Cirebon. Disitulah TKP utama dilakukan penganiayaan, mohon maaf, perkosaan teruda paksa di situ. Itu versinya. Nah, satu pertanyaan lagi. Ini Mas Aiman harus bertanya ini. Pertanyaannya kepada saya, satu, mengapa itu pindah? Kedua, di belakang showroom itu seorang reserse akan bertanya kalau ini pembunuhan. Adakah darah di situ? Tidak ada. Itu yang kemudian dia ada di putusan. Kemudian di SMP 11 adakah darah? Tidak ada. Kemudian padahal itu TKP utama. Kemudian dari mana barang bukti disita? Balok. Kemudian ternyata bukan balok, bambu. Kemudian apalagi minuman keras dan sebagainya. Disitanya dari mana? Disita dari Sudirman yang agak setengah idiot lah gitu kan. Nah, batu yang sudah dilemparkan, katanya Pak Otto Sergar, Otto Hasibuan, kok dilempar oleh Sudirman, kok diambil lagi, disimpan ke rumah. Nah, ini artinya seorang reserse akan berpikir, pertama, oke lah, kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau mau menjadikan ini sebagai pembunuhan, pertanyaan terbesar adalah alat bukti apa untuk menjadikan ini pembunuhan? Yang dipakai oleh Polresta Cirebon, bukan Polres Kabupaten, adalah alat bukti saksi. 1000 saksi, kalau tidak didukung alat bukti lain, bukan saksi. Kita lihat gambar ini. Warnanya sama kita. Atau baju Mas Aiman, jasnya. Warnanya biru, kita kompak. Apa jasnya Mas Aiman? Merah. Berapa ini? Setelah di luar ditanya, tadi siapa hostnya? Mas Aiman. Jasnya apa? Merah. Kompak kita merah. Benar? Merah? Tidak kan? Artinya 1000 saksi pun tanpa didukung alat bukti lain, itu bukan saksi. Ini Profesor Yeti Ganarsi yang bilang, guru saya loh. Saksi itu tanpa didukung alat bukti yang lain, tidak. Tapi kan ada alat buktinya Pak Bambu tadi yang disebutkan. Nah, apakah Bambu menyatakan pembunuhnya adalah itu? Tidak. Dugaan kecelakaan dalam kasus Vina juga diungkapkan tim kuasa hukum Saka Tatal dan 5 terpidana lainnya. Hal ini ditunjang oleh foto temuan potongan daging di baut tiang penerangan jalan umum di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Lokasi ditemukannya jasad Vina dan Eki. Kasus dugaan pembunuhan Vina terus berkembang. Belakangan makin banyak pihak yang meyakini peristiwa tersebut adalah kecelakaan. Salah satunya kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, yang menyebut hal tersebut ditunjang oleh bukti foto potongan daging di baut jembatan penyeberangan umum. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Tak hanya itu, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan yang juga kuasa hukum 5 terpidana lain dan saksi kasus menyebut bukti yang dimiliki dapat menyangkal bahwa tewasnya Eki dan Vina akibat dianiaya para terpidana. Kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Oke. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini.
Foto temuan potongan daging itu pun dijadikan dasar bagi kuasa hukum Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali status hukumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Pihak keluarga meyakini peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Keluarga Vina buka suara terkait kisruh kasus kematian Vina Eki, terutama pasca upaya hukum yang ditempuh mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal yang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Menurut Marliana, kakak Vina, pihak keluarga menghormati proses hukum yang berlangsung, namun pihak keluarga tetap meyakini bahwa Vina dan Eki tewas akibat pembunuhan, bukan kecelakaan. Pihaknya meyakini Vina dibunuh karena korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tak wajar yang merujuk pada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Semuanya menduga ini kecelakaan. Kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kalau bukti sih saya nggak ada ya. Cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Keluarga berharap kasus pembunuhan Vina dapat segera terungkap dan jika para terpidana saat ini terbukti tidak bersalah agar dapat dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kita ke kasus lain, pemirsa. Keluarga Dini Sera Aprianti di Sukabumi, Jawa Barat kecewa dengan vonis bebas terhadap Ronald Tanur yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kecewa dengan vonis bebas dan adanya dugaan permainan uang membuat pihak keluarga korban hingga jaksa penuntut umum mengajukan banding. Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Hakim menilai Ronald Tanur tidak terbukti menghabisi kekasihnya Dini Sera Aprianti di parkiran Landmark Surabaya Oktober tahun lalu. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Usai pembacaan vonis, keluarga korban menilai keputusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Keluarga korban Dini Sera Aprianti di Sukabumi pun kecewa dan menyatakan banding. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Tak hanya itu, kuasa hukum korban juga akan melaporkan 3 majelis hakim ke Komisi Yudisial dan KPK karena terindikasi putusan bebas terhadap Ronald Tanur ada permainan uang. Dan juga kami akan mempertimbangkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk juga melakukan investigasi pemeriksaan kepada 3 majelis hakim ini. Jika memang ditemukan arah yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi atau mungkin penyuapan, maka kami minta agar KPK juga melakukan tindakan hukum terhadap 3 majelis hakim ini. Rasa kecewa dengan vonis terhadap Ronald Tanur juga diungkapkan oleh jaksa penuntut umum dengan melakukan kasasi. Kasasi dilakukan dengan sejumlah pertimbangan yang dianggap mengesampingkan bukti dan fakta pada saat persidangan. Kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Selama persidangan, terdakwa Gregorius Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara. Dari Surabaya dan Sukabumi melaporkan. Sidang vonis perkara pembunuhan yang melibatkan anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur dipimpin oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dan berikut profil ketiga hakim yang memvonis bebas terdakwa. Hakim Erintuah Damanik menjadi hakim ketua dalam persidangan Gregorius Ronald Tanur. Berdasarkan data LHKPN tahun 2023, Erintuah Damanik tercatat memiliki kekayaan sebanyak 8 miliar rupiah. Selama karirnya, Erintuah Damanik pernah memvonis mati terdakwa kasus pembunuhan hakim. Terdakwa Zuraida Hanum divonis mati
usai terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama 2 eksekutor lainnya. Kemudian Hakim Mangapul ditunjuk sebagai hakim anggota. Total kekayaan yang dimilikinya mencapai 1,3 miliar rupiah. Menariknya, Mangapul sempat menangani kasus tragedi Kanjuruhan pada 2022 silam. Saat itu ia juga bertugas sebagai hakim anggota. Dalam sidang ini, Majelis Hakim Surabaya memvonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan. Kedua terdakwa adalah Kabag Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi. Berikutnya ada Heru Anindyo sebagai hakim anggota. Heru memiliki harta senilai 6,7 miliar rupiah. Kasus yang ditanganinya diantaranya kasus kebakaran lahan. Heru yang saat itu menjabat sebagai Hakim Ketua di PN Jakarta Pusat memutuskan PT Agribumi Sentosa terbukti telah menyebabkan kebakaran lahan pada 2019 lalu. Kebakaran lahan ini terjadi di Kalimantan Selatan dengan luas lahan mencapai 1.500 hektar. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan kasasi pasca vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur. Sementara Komisi Yudisial berjanji memeriksa para hakim terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik. Diputus bebasnya Gregorius Ronald Tanur oleh Pengadilan Negeri Surabaya membuat lembaga penegak hukum dan lembaga tinggi negara lainnya mengambil sikap. Kejaksaan Surabaya berencana mengajukan kasasi atas kasus tersebut pada pekan depan. Terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut, kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Tentunya nanti tim jaksa penuntut umum yang akan melakukan proses administrasi untuk mendaftarkan kasasi kami sambil nanti 14 hari ke depan kami akan memberikan memori kasasinya. Sementara itu, Komisi Yudisial akan memeriksa para hakim terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik. PN Surabaya yang kemudian menimbulkan keresahan dan tanda tanya serta kontroversi di tengah masyarakat. Padahal sebelumnya jaksa telah menuntut hukuman 12 tahun pidana penjara. Komisi Yudisial sangat memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena didilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga mempersilahkan dan juga memohon kepada masyarakat ataupun media yang memiliki informasi atau bukti-bukti pendukung untuk dilaporkan kepada Komisi Yudisial agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti secara sesuai prosedur yang berlaku.
Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur bertentangan dengan tuntutan jaksa yakni 12 tahun penjara. Hakim menilai Ronald Tanur tidak terbukti menghabisi kekasihnya Dini Sera Aprianti di parkir Landmark Surabaya Oktober 2023. Tak terima, kuasa hukum korban juga akan melaporkan ke Komisi Yudisial dan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun. Mahkamah Agung meminta KPK segera mengembalikan aset yang disita berupa uang dan rumah milik Rafael Alun. Mahkamah Agung menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael merupakan terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam amar putusannya, Hakim Sidang Kasasi yang dipimpin Ketua Majelis Dwi Arso Budi Santiarto memerintahkan KPK mengembalikan sejumlah uang dan rumah milik Rafael Alun. Barang bukti uang senilai Rp199.970.000 serta barang bukti TPPU uang senilai Rp19.892.905. Selain itu, barang bukti perkara gratifikasi, yakni 1 bidang tanah dan bangunan rumah di Simpruk Golf Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti putusan Hakim Mahkamah Agung ini dikarenakan KPK meyakini keterangan saksi dan dokumen telah menunjukkan tindakan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan inspeksi mendadak terhadap barang impor ilegal di kawasan pergudangan di daerah Kapuk Kamal, Jakarta Utara. Ini merupakan buah kerja keras Satuan Tugas Impor Ilegal yang baru dibentuk beberapa waktu lalu. Dalam penyitaan kali ini tidak hanya pakaian impor ilegal yang didapat, tapi juga barang elektronik seperti rice cooker, bahkan handphone dan juga tablet. Importir barang ilegal merupakan warga negara asing yang diketahui menyewa gudang yang juga digunakan untuk pengepakan barang sebelum dijual secara online. Barang-barang sitaan ini terdiri dari handphone senilai 2,7 miliar rupiah, tablet senilai 20 miliar rupiah, barang-barang elektronik lainnya senilai 12,3 miliar rupiah, dan mainan anak-anak senilai 5 miliar rupiah. Karena orang asing impor barang dari luar ilegal jualan di sini, bayangin itu coba. Dan ini menurut diskusi sementara ini bukan cuma satu provinsi itu bisa puluhan seperti ini. Yang jualannya juga online. Ini kita sedang dalami. Ya. Dan kemudian Kemendak di samping Satgas kita juga akan melakukan riset. Ya. Nanti di lapangan udah sejauh mana parahnya ini. Ya, kita kesusupan barang-barang ilegal dan dipasarkan dalam negeri secara bebas, secara online gitu. Sudah barangnya ilegal, memasarkannya terang benderang, bebas. Nah, sudah berapa banyak? Ya, kita akan diskusi kepada asosiasi yang terancam tutup. Ternyata bukan soal pertek ya, tapi yang paling penting ternyata memang barang-barang yang masuk secara ilegal. Tidak hanya Satuan Tugas Impor Ilegal atasi barang impor ilegal, ribuan pakaian impor bekas berhasil diamankan pihak Bareskrim Polri dalam beberapa penindakan di berbagai lokasi. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengamankan 3.332 balpres berisikan pakaian bekas impor ilegal dari berbagai lokasi. Penindakan dilakukan untuk menjaga kondusivitas para pelaku usaha, termasuk UMKM, yang merugi akibat maraknya penjualan barang impor ilegal. Modus operandi pelaku penyelundupan menggunakan jalur tidak resmi seperti pelabuhan tikus atau jalur bandara. Barang impor ilegal yang diselidiki meliputi komoditas tekstil, pakaian jadi, elektronik, dan barang tekstil lainnya.
Pemirsa, sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tidak mengetahui siapa sosok yang dimaksud dan enggan berspekulasi. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKM sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Aduh, Bang Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat maya. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Permasalahan stunting pada anak masih jadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia saat ini. Prevalensi bayi stunting di Indonesia masih di atas 25% dan angka ini tergolong tinggi karena masih di atas batasan yang ditetapkan WHO di level 20%. Balita stunting ini berkontribusi terhadap 1,5 juta atau 15% kematian anak balita di dunia yang pada akhirnya menyebabkan lebih dari 50 juta anak kehilangan masa hidup setiap tahunnya. Karenanya, Presiden Joko Widodo mengupayakan target penurunan stunting di level 14% di tahun 2024. Untuk mendukung kebijakan pemerintah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS hadir untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satunya sebagai bentuk solusi gizi buruk dan stunting pada anak di Indonesia. Kandungan vitamin A dan E dalam minyak kelapa sawit merupakan antioksidan yang mampu meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh. Kadar lemak jenuh dan tak jenuh yang terkandung di dalam kelapa sawit juga tinggi, yang menurut ahli kesehatan dari Siva Center IPB University, kandungan asamnya menyerupai ASI. Tercatat bahwa minyak sawit menjadi bahan pangan utama bagi semua produsen susu formula sebagai bahan tambahan nutrisi pada bayi dan balita secara terjangkau. Selain itu, minyak kelapa sawit yang mengandung fitosterol mampu membantu menurunkan kolesterol, meningkatkan fungsi otak, mengurangi resiko pembentukan gumpalan darah di arteri, dan menurunkan tekanan darah. Perbaikan gizi memang berkaitan dengan investasi perekonomian negara. Kecukupan gizi menjadi syarat utama membangun kualitas sumber daya manusia.
baik fisiknya, intelektual, dan produktivitasnya. Itulah mengapa masalah stunting menjadi perhatian khusus pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Berkaitan dengan itu, BPDPKS hadir menjadi badan pengelola dana dalam pengembangan sawit berkelanjutan untuk menjadi solusi mengatasi stunting. Untuk informasi lebih detail serta upaya konkret yang dilakukan terkait hal ini, langsung saja kita akan membahasnya dengan para narasumber. Sudah ada di studio, ada Bapak Darmono Tani Wiryono selaku Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia atau MAKSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat Pak sore ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian sudah ada melalui sambungan Zoom Bapak Kabul Wijayanto selaku Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS sekaligus PLT Direktur Kemitraan BPDPKS. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, sehat Pak Kabul? Sehat. Alhamdulillah. Untuk kelapa sawit ya. Baik Andres. Saya ke Pak Kabul terlebih dahulu ya, Pak Darmono silakan, ya. Silakan. Baik, Pak Kabul sebenarnya ini boleh nggak sih dijelaskan terlebih dahulu BPDPKS itu apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Rinda. Jadi BPDPKS ini perlu kami sampaikan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ini adalah salah satu instansi pemerintah, badan umum di bawah Kementerian Keuangan yang sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Pasal 93 ini amanah dan sekaligus pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan yang diberikan tugas untuk menghimpun dana para pelaku usaha perkebunan, mengelola dan sekaligus menyalurkan untuk program dari hulu sampai dengan hilir dalam rangka untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Nah, program-program yang ada di sana itu dimulai di hulu dari program replanting atau permajaan sawit rakyat, kemudian program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, kemudian program pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, kemudian ada program promosi perkebunan kelapa sawit, yang kemudian yang terakhir ada program penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, dan yang sangat terkait sekali dengan tema kita pada sore hari ini adalah program penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit atau program riset perkebunan kelapa sawit. Nah, dari program-program itulah ya termasuk di situ yang sangat terkait erat untuk mendukung program pemerintah Pak Presiden Jokowi terkait dengan program stunting ini. Baik, sejauh itu Pak Kabul, untuk hasil risetnya ini ada inovasi apa Pak? Mungkin bisa di-sharing Pak? Ya, jadi ini sangat terkait erat tadi yang sudah disampaikan di highlight di awal Mbak Aninda. Jadi sangat bahwa kelapa sawit ini yang terkait dengan apa yang disampaikan bahwa sebetulnya yang belum diketahui oleh masyarakat semuanya, ini ada sebagian bahwa sebetulnya kelapa sawit ini memiliki kandungan tadi yang disampaikan, memiliki kandungan yang vitamin A yang sangat luar biasa, bahkan melebihi dari kandungan vitamin A yang ada di wortel yang kita kenal selama ini sehari-hari. Ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa, 15 kali lipat. Bahkan kalau dibanding di situ ada vitamin E dibandingkan dengan minyak olive oil, ini juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Terkait kelapa sawit ini ada 20 kali lipatnya. Tadi juga disinggung bahkan menyerupai kandungannya, merupakan vegetable oil satu-satunya yang menyerupai kandungan seperti air susu ibu, kandungan yang ada di dalamnya. Nah, ini sebetulnya di dalam proses ini BPDPKS mendukung dengan konteks kelapa sawit seperti itu dengan program riset dalam bentuk Grand Research Sawit yang diikuti oleh lembaga-lembaga penelitian, oleh para peneliti-peneliti yang terkait, dan khusus untuk terkait hal ini bagaimana mendukung dalam riset terkait dengan penyempurnaan dari proses RBDPO ini yang dapat mendukung untuk program stunting ini, termasuk juga terkait dengan hasil dari riset yang terkait dengan emulsifier ini. Ini adalah mendukung dari sisi kandungan bahan pangannya. Nah, ini yang dilakukan sejak BPDPKS berdiri, Mbak, ini tahun 2014
2015 sampai 2015. Dengan tahun ini tahun 2024. Demikian, Mbak. Baik, berarti hampir 1 dekade ya. Kita ke Pak Darmono. Pak Darmono, ini dari hasil risetnya sendiri kan ternyata mengandung vitamin A yang cukup tinggi dibandingkan wortel. Nah, selain itu ini juga saya juga baru mendengar ini ada alternatif mengatasi stunting dan perbaikan gizi pada anak. Ini bisa menggunakan minyak merah. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak, ini sebenarnya minyak merah sendiri itu apa dan bedanya dengan minyak yang lain apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selama ini masyarakat mengenal sawit sebagai minyak goreng. Betul. Minyak goreng yang warnanya kuning jernih. Iya. Ya, itu memang dikenal demikian karena masyarakat Indonesia selama ini memang menggunakan minyak sawit untuk menggoreng gitu. Nah, saya akan sampaikan bahwa aslinya minyak sawit itu sebelum diproses warnanya merah. Oh, warnanya merah sebelum diproses, Pak. Warna merahnya merah alami dan warna tersebut sudah mengindikasikan bahwa itu mengandung karotin, khususnya beta karotin. Nah, beta karotin inilah yang disebut dengan provitamin A. Jadi provitamin A. Kalau dikonsumsi nanti kemudian akan dikonversi menjadi vitamin A. Nah, itu sangat tinggi, bahkan di atas 1.500 ppm kandungannya. Tadi disebutkan hanya 15 kali, tapi ini bisa lebih tinggi lagi. Dan itu hanya ada di sawit. Kemudian yang paling penting juga, selain beta karotin atau provitamin A adalah vitamin E. Nah, vitamin E ini ada dua jenis, yang dalam bentuk tokoferol dan tokotrienol. Nah, itu apa, Pak? Nah, tokotrienol itu merupakan antioksidan yang sangat kuat, yang tidak dimiliki oleh minyak nabati lainnya. Jadi keunggulan sawit sebagai tadi, yang bisa digadang-gadang sebagai bahan untuk bisa mengatasi stunting tadi, karena ada kandungan tokotrienol. Tokotrienol itu semacam tokoferol juga, jadi sama-sama bentuk dari vitamin E itu. Vitamin E. Dan ini sudah sebenarnya kalau dari masyarakat sudah banyak yang tahu ya apa fungsi dari vitamin E itu kan. Khususnya kaum wanita ya Pak ya. Kaum wanita, ya kaum wanita sudah sangat mengenal yang disebut dengan vitamin E. Tapi sekali lagi keunggulan sawit adalah mengandung vitamin E jenis tokotrienol yang daya antioksidannya berlipat kali dari daya antioksidan tokoferol. Nah, tokoferol ini dikandung oleh minyak nabati lainnya, tapi hanya sawit yang mengandung tokotrienol dengan kemampuan antioksidan yang tinggi. Sehingga tadi antara vitamin A atau provitamin A dengan vitamin E ini saling sinergis. Jadi ada di dalam minyak sawit. Jadi kalau boleh saya katakan minyak sawit adalah minyak terbaik di dunia. Walaupun banyak orang tentunya akan wah ini minyak zaitun lebih bagus. Tapi masing-masing itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter dan memiliki fungsi masing-masing. Tapi sawit kalau kita lihat nutrisinya tadi itu paling bagus di dunia. Paling bagus di dunia dan dengan adanya inovasi ataupun hasil riset ini juga secara tidak langsung mendukung program pemerintah untuk mengatasi stunting pada anak-anak ya Bapak ya. Betul. Jadi boleh saya sampaikan bahwa sebenarnya kan untuk mengatasi stunting kan memang tidak cukup dengan vitamin E sama A saja, tetapi juga ada protein. Nah, protein ini kan bisa kita peroleh dari telur, dari ikan ya. Jadi kombinasi, memang harus kombinasi ya untuk mengatasi stunting itu. Baik, sekarang kita ke Pak Kabul. Pak Kabul, ini sebenarnya untuk program-program dari BPD PKS serta sasaran strategis nih untuk merealisasikan tujuannya, menurunkan angka stunting. Apa saja Pak, boleh dipaparkan Pak? Ya, jadi terima kasih Mbak. Jadi BPDPKS itu punya 3 sasaran strategis ya yang harus dicapai oleh BPDPKS. 3 hal, yaitu bagaimana terkait dengan peningkatan kesejahteraan para petani kelapa sawit,
Kemudian adalah yang kedua, bagaimana menciptakan stabilisasi harga CPO, kontribusi kepada di sana. Kemudian yang terakhir adalah penguatan dari sisi industri hilir kelapa sawit. Nah, ini yang bagian yang terkait dengan inilah dukungan penyaluran dana BPDKS dioptimalkan untuk mendukung tadi yang kami sampaikan. Yang pertama tadi riset, ya, bagaimana menciptakan produk mendukung para peneliti, para lembaga peneliti untuk menciptakan produk turunan dari kelapa sawit, ya, yang diharapkan ini nanti mendukung dalam kaitan di sisi untuk program stunting sekaligus secara luas adalah untuk di livelihood food atau di bidang pangannya. Nah, itu yang sebetulnya sudah dilakukan oleh BPDKS sejak tahun 2015 yang lalu. Nah, ini yang beberapa kali yang kami singgung. Nah, di dalam konteks ini BPDKS sudah memberikan kepada lembaga peneliti ini untuk mulai dengan 2 program, yaitu program Grand Riset Sawit. Ini memang dilakukan dan juga memberikan peluang juga kepada generasi muda, kaum milenial dalam hal ini para mahasiswa untuk mengikuti lomba riset sawit. Nah, ini di dalam riset ini juga ada bidang-bidang yang dilakukan. Salah satunya adalah yang terkait dengan untuk mencapai terkait bidang yang terkait dengan program stunting ini. Nah, ini dilakukan tema-tema dari riset sawit yang ada setiap tahun. Ini dilakukan bersama-sama oleh BPDKS dengan komite riset yang di situ komite riset BPDKS mewakili dari seluruh beberapa lembaga-lembaga peneliti sekaligus perguruan tinggi yang selama ini memang mendukung terkait dengan kelapa sawit. Baik itu di ITB, kemudian IPB, kemudian di seluruh di wilayah Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Jawa sendiri semua dilibatkan dalam hal ini sehingga semuanya bisa berperan serta dalam rangka untuk terlibat dalam rangka mendukung program stunting ini dalam kaitan riset ini, Mbak. Begitu mungkin, Mbak. Baik, ini berarti programnya juga cukup banyak ya untuk mendukung mengatasi stunting. Ya, betul. Karena angka stunting sendiri di Indonesia kemarin cukup tinggi, kurang lebih sekitar 25% ya Pak ya? Iya, betul. Untuk anak-anak. Baik, kita ke Pak Darmono ini sebenarnya bagaimana sih nutrisi pada kelapa sawit ini sendiri selain vitamin A dan vitamin E, ini yang bisa mengatasi masalah stunting pada anak-anak di Indonesia nih Pak. Jadi sebenarnya yang di dalam sawit itu ada makronutrien atau nutrisi makro yang berupa lemak. Dan mengapa lemak di sawit ini bagus? Itu karena kandungan lemak jenuh dan tidak jenuhnya seimbang. Dan kandungan lemak jenuh dan tidak jenuh yang seimbang itu juga terdapat pada daging. Daging itu juga seimbang seimbang, sehingga ini minyak-minyak yang ada di kelapa sawit ini adalah lemak-lemak asam lemak yang bagus untuk kesehatan ya. Dan cukup lengkap ya. Kemudian tadi tentunya vitamin, kemudian ada polifenol. Tetapi yang tidak ada di nutrisi yang tidak ada di kelapa sawit adalah minyak sawit adalah karbohidrat dan protein ya, itu. Tapi mungkin banyak masyarakat awam yang belum mengetahui, mereka takut dengan lemak yang tidak jenuh. Nah, sebenarnya yang bagus untuk tubuh itu lemak jenuh atau lemak tak jenuh, atau justru dua-duanya sebenarnya diperlukan untuk tubuh sih Pak? Dua-duanya diperlukan oleh tubuh ya, karena supaya masyarakat tahu bahwa sel-sel tubuh kita itu juga didominasi oleh lemak jenuh. Jadi ada sebagai yang terdapat di dalam dinding membran sel itu ada 60%. Ya. Itu komponen lemak jenuhnya sampai dengan 60%. Juga di rongga paru-paru, rongga udara paru-paru itu juga 60%. Ya. Jadi saya kira kita tidak bisa mengeneralisir bahwa lemak jenuh itu tidak bagus. Berbahaya buat tubuh itu juga nggak tepat ya Pak ya? Yang masalah itu karena kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan. Ya, dan banyak makan goreng-gorengan. Jadi
yang menyebabkan kita menjadi masalah karena yang kita goreng adalah karbohidrat. Karbohidrat, baik. Baik, jadi, Pak Darmono. Itu. Baik. Pemirsa, untuk dialog bersama Pak Darmono dan Pak Kabul masih akan kami lanjutkan. Usai jeda tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Kembali lagi di Sindo Sore pemirsa, dan masih bersama saya di studio ada Bapak Darmono Tani Wiryono, Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia atau MAKSI, dan juga Bapak Kabul selaku Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPD PKS sekaligus PLT Direktur Kemitraan BPD PKS. Masih bersama saya Pak Kabul? Iya, masih. Baik. Baik, Pak Kabul, ini bisa dijelaskan nggak sih Pak Kabul sebenarnya kenapa kelapa sawit ini bisa menjadi komoditas yang strategis di Indonesia? Ya, saya kira kita semua seharusnya udah tahu tadi bersama-sama dengan Pak Darmono di sini, kita sawit ini tentu sangat berkontribusi besar kepada perekonomian Indonesia. Ya. Kita sama-sama mengetahui Mbak, itu di tahun lalu 2023 kontribusi sawit itu untuk ekspor non-migas Indonesia mencapai kurang lebih 11,6% atau mencapai 28,45 miliar US dollar gitu ya. Itu yang sangat tinggi. Kemudian artinya itu menjadi komoditas yang diandalkan ya untuk juga sekaligus mengurangi defisit neraca migas kita. Nah itu yang kemudian yang berikutnya, komoditas strategis ini adalah menyangkut bagaimana kontribusi sawit ini kepada tenaga kerja. Kita sama-sama sudah sering di dalam event-event apapun selalu di-highlight bahwa sawit ini berkontribusi menyerap tenaga kerja yang langsung mencapai 4,2 juta. Okay. Ini kemudian secara tidak langsung ini ada 12 juta tenaga kerja di sektor kelapa sawit sehingga seluruhnya ada 16,2 juta. Ini tentu sangat signifikan dalam rangka manfaat berikutnya terkait dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan. Kita sama-sama mengetahui Mbak, ini di daerah-daerah sentra sawit, ini di beberapa provinsi di Indonesia 21 sentra dan bertambah menjadi 28 provinsi. Ini daerah-daerah yang di situ ada sawit mesti menjadi trigger untuk pertumbuhan ekonomi. Nah ini artinya memberi manfaat bagi pemerataan ekonomi di sana. Itulah yang menjadi strategis. Kemudian yang kita tahu juga bagaimana untuk bagaimana sawit berperan dalam rangka untuk pencapaian ketahanan energi. Tadi yang disinggung hari ini terkait kontribusi sawit dalam bentuk vitamin yang ada, kandungan vitamin A dan E, ya. Tapi di sisi yang lain juga bagaimana sawit dengan hasil risetnya juga bisa mendukung untuk ketahanan energi dalam rangka energi terbarukan yang kita tahu adalah terkait dengan program biodiesel yang ada. Kita mengetahui di SPBU itu ada biosolar, itu merupakan campuran kontribusi dari sawit yang sampai saat ini sudah mencapai 35%. Sementara 65%-nya adalah dari solar atau fossil fuel. Ini adalah rangka untuk ketahanan energi. Sekaligus manfaat yang lain, Mbak Aninda, ini adalah untuk yaitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau emisi karbon. Ini yang sangat signifikan. Beberapa hal yang membuat sawit menjadi komoditas strategis bagi Indonesia. Bahkan kalau kita lihat posisi Indonesia saat ini merupakan produsen terbesar di dunia, nomor 1, sekaligus eksportir terbesar di dunia nomor 1. Hampir 50 juta ton sendiri, lebih 50 juta ton merupakan produksi sawit dari Indonesia. Sedangkan di Malaysia kurang lebih 18,8 juta ton ada di sana. Ini jadi betapa kontribusi sangat luar biasa dengan sisi produktivitas yang sangat baik. Itu Mbak, itu yang mungkin kami lihat itu bagian yang harus senantiasa kita melihat perlu ada keberlanjutan di sisi sana. Demikian Mbak. Baik,
Pak Kabul, berarti memang untuk perkebunan kelapa sawit ini sendiri sangat-sangat strategis ya. Dan sekarang saya akan ke Pak Darmono. Pak Darmono, ini sebenarnya untuk pencegahan stunting ini kan sebenarnya tidak hanya butuh waktu pendek tapi juga panjang, kurang lebih seperti itu ya. Efektifnya dikonsumsinya ini, apalagi khususnya untuk minyak ya, ini di usia berapa Pak untuk diberikan ke anak-anak? Baik. Sasaran stunting, pengatasan stunting itu adalah 1000 hari sejak ibu mengandung. Oke. Jadi karena nutrisi yang sehat yang dikonsumsi oleh ibu yang mengandung itu akan mengalir ke janin ya. Kemudian juga ketika menyusui juga kan anaknya belum bisa mengkonsumsi minyak sawit merah kan, jadi harus melalui konsumsi yang dilakukan oleh ibu. Jadi ibu yang sedang mengandung harus kita berikan makanan-makanan bergizi. Salah satunya adalah minyak sawit merah alami tadi, gitu kan. Nah, bagaimana kemudian ketika anak sudah mulai bisa makan, ya tentunya bisa saja kita berikan namanya difortifikasi ya, makanan yang ada di misalnya makanan yang ada di sediaan yang gelas-gelas itu ya kan ada ya, dijual itu kan bisa dicampuri sedikit saja minyak sawit merah dan itu akan sehat. Kemudian anak usia mulai sekolah. Jadi kalau senangnya mereka itu mie instan. Ini kan banyak yang nggak suka bawa mie instan ini tapi banyak sekali anak-anak itu sudah memang kecanduan itu gitu. Jadi bagaimana supaya sehat, tambahkan itu. Kemudian kue-kue dibuat dari tambahkan dengan minyak sawit merah alami sebagai komponen. Sebagai salah satu komponen pendukung ya Pak dan pelengkap. Baik, berarti untuk pencegahan stunting ini sebenarnya tidak hanya diberikan ke anak-anak tapi juga ke ibu yang tengah mengandung. Dari ibu yang tengah mengandung nantinya nutrisinya akan tersalurkan ke janin dan juga pada saat bayi sudah mulai MPASI mungkin ya Pak ya? MPASI dan sampai usia sekolah. Tapi kalau misalkan Pak Kabul sendiri untuk minyak sawit merah nih yang dijagokan, yang diunggulkan sebagai salah satu pendukung untuk pencegahan stunting. Ini kalau misalkan dari Pak Kabul sendiri, inovasinya apakah sudah diproduksi minyak sawit merah, apakah sudah didistribusikan atau bagaimana Pak Kabul? Iya, jadi BPDPKS ini sudah mendukung Mbak sebetulnya terkait dengan minyak makan merah ini, dengan pembangunan pabrik minyak makan merah yang sudah didukung pendanaannya oleh BPDPKS di Kabupaten Deli Serdang ini di Pagar Merbau, sama itu yang ada di sana. Ini sudah berdiri dan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa saat yang lalu. Nah, ini selain itu BPDPKS dalam kaitan minyak makan merah dalam rangka untuk menyampaikan sosialisasinya, kita juga menggerakkan para usaha menengah kecil menengah dan koperasi untuk ada peran di sana. Kita selalu menyampaikan dan kita menggandeng juga ada ini Pak Darmono, kita juga gandeng bersama dengan beberapa yang lain Mbak. Ini kita sampaikan kepada masyarakat pada masyarakat di sana melalui UMKM-nya di sana. Jadi semuanya terlibat di sana. Dan itu kita lakukan di beberapa lokasi-lokasi di seluruh Indonesia. Diharapkan mereka paham akan hal ini, Mbak, gitu. Baik, berarti untuk inovasi dari minyak kelapa sawit merah ini tengah dikembangkan dan juga tengah diolah dan nantinya akan didistribusikan. Dan kita harapkan untuk dengan adanya minyak kelapa sawit merah ini dapat mencegah ataupun mengurangi stunting bagi anak-anak di Indonesia. Baik pemirsa, terima kasih banyak Pak Darmono sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore dan juga terima kasih banyak Pak Kabul atas waktunya. Salam sehat semuanya.